Yang pertama, Bapak dan Ibu, yang dijemput oleh Rasulullah itu tugas diberikan Allah apa? Tugas suci. Makanya diawali ayat Allah itu subhanallazi, subhana. Subhana itu ada dom dimustatirkan situ subhanallahullazi. Makanya diartikan maha suci Allah. Padahal situ tidak ada tulisan Allah. Yang ada subhanallazi, tapi artinya maha suci Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, solat yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah hal yang sangat suci. Maka Bapak dan Ibu yang terhormat, begitu tugas suci itu dibawa oleh Nabi Muhammad ke dunia ini, merubah tingkah laku seketika jazirah Arab oleh solat. Dulu menyembah berhala, Lata, Hubal, Lahuza. Kata Rasul, tidak, jangan itu disembah. Itu namanya kita musyrik. Yang disembah Allah, tapi masih menghadap ke Baitullah. Qul huwallahu ahad. Suci, Pak. Maka mensucikan Rasulullah akan orang banyak supaya dia menyembah Allah. Maka keluarlah ayat Allah yang lain, atiullaha wa taatilah olehmu akan Allah dan taatilah olehmu akan Rasul. Maka begitu suci yang dibawa oleh Rasulullah, yang mau mensucikan dirinya, maka ia menyembah akan Allah. Yang tidak mau mensucikan, mulai dari pikiran sampai perkataan, apalagi perasaan, tak mau mensucikan, maka ia menjadi musyrik, menjadi-jadi. Siapa imamnya di kala itu? Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sofyan. Itu menjadi-jadi. Tapi bagi orang yang mau mensucikan dirinya, mengikuti perintah Allah, mengikut akan Rasul, maka mereka menyembah Allah. Mati pun oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, oleh tentara Abu Lahab dan Abu Jahil, demi solat mereka rela mati asal bawa iman daripada hidup dalam keadaan kufur. Itu Pak Ibu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kini wak bawa kadiri awak lego Pak. Awak ni ala kau serius awak mentaati Allah dalam bentuk solat? Coba, ala kau serius awak dalam mentaati Allah mengerjakan solat? Ibu dan bapa, kau ayah-ayah ambo kau dulu, kalau ada wak karajo mulai pagi sampai sore, tu beko ada malamnya lembur. Lembur. Kalau si kau lembur tu apa bahasanya tu Pak? Lembur juga kan? Ada dulu, sekarang kan ada namanya lembur katanya sampai malam. Padahal gaji satu hari berapa umpamanya? 150.000. Tambah lembur nanti malam ditambah 70.000. Sampai pun malam nanti bapak ibu kerjakan kena lembur. Ibu hari raya bikin kue. Yang wajib terbuat itu pagi sampai siang itu adalah 7 kilo. Tapi lembur sampai malam terbuatlah 10 kilo. 7 kilo uangnya 200.000. Yang tambahannya tambah lagi 50.000. 50.000 cuman tambahnya dari kerja wajib. Dikerjakan. Capek dikerjakan. Tak akan tu awak Pak. Lama tu kalau anak karajo jodoh. Tapi kenapa kita tidak mau mentaati Allah yang Allah memberikan bonus bukan sedikit? Hamsha isrina, 25 derajat bagi orang yang ikut solat jamaah. Rahasia Allah 25 itu tidak disebutkan. Apakah 25 Innova, apakah 25 rumah yang TV 12x12 40 dapat atau 25 dapat, rahasia Allah. Tapi orang tak niyo dapat, tak niyo.
tiba beko kalemburnya bakaja domom ikui jo dak ikui cek baju le buat dua dak ikui dua tambah tiga pakai je dingin dan kan ikui jo tiba semayang dak ikui le paham apa-apa tu nak sejauh mana baru apalagi ni kita yang tua ni ni kan komunitas yang tua ni yang ada ni banyak ni coba bapak dan ibu apa yang kita buat baru coba padahal nanti awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah solat pak dihitung amal ibadat awal suku semayang kamu yakin dan percaya awak kau semayang pak belum lama oh sejak dulu lagi saya solat Pak Ustaz benar tapi yang jujur yang namanya banyak tidak libur tu lu lama le pak dulu hilang buat lo balik tu hilang ulang lo balik iya tu nak di sisi Allah Ta'ala tidak hilang faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin coba tak lama lepas apalagi ini mohon maaf ayah yang datang ikon tak lama umur awak lepas di antara yang ada kau mungkin ada 5 tahun ada 7 tahun ada 10 tahun ada 15 tahun mungkin ada 3 bulan setengah lah habis bu tengoklah kawan kiri kanan kau ada pucuk-pucuk tanggung tak lama lah dah yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, beramal ibadat tidak beramal ibadat, bersiap tidak bersiap. Kalau sudah ketentuan Allah, kontrak dengan Allah dulu dalam rahim ibunda itu balik. Persoalannya awal dihitung besok amal ibadat itu solat pak, solat. Coba kenapa berani meninggalkan solat? Kenapa berani awak tidak ikut solat berjamaah? Padahal itulah untuk awak, itulah untuk awak. Coba. Itu saya bilangkan tadi, bapak ibu kalau ada namanya sebut dengan kerja malam ikut, ibu ada tambahan kue umpamanya bikin kue ikut, atau ada jahitan umpamanya tambah padahal capek lah loti-loti itu akan dibuat je dah, buat je dah, hanya dapat kau lah sekian fitiga kau dapat lah, dapat amil setengah amil. Tapi kenapa awak dengan Allah? Coba dengan Allah, kenapa banyak perhitungan, banyak cakap, banyak alasan, banyak argumen. Domam lah keceknya, latih lah keceknya, angin-angin lah badannya, enggak lah, apa corona tu pak ya. Ini ketek corona, ketek corona. Dulu angin awak sampai 52 ke angin. Abu yang kata ni angin je badannya on. Kalau buat telur ayam suka sepuluh masak ni pak. Enggak corona, sehat ni. Ini ketek corona. Tengok yang corona itu adalah singkirkan pula oleh pemerintah. Kalau pulangnya mereka lah jauh lah dari sana. Sampai-sampai awak tak boleh salam awak jual awak. Masya Allah. Semacam duit tidak bertumbuhan pak. Coba sampai pun ke Mekah seperti itu, tak boleh tawaf, tak boleh sa'i di situ, sunyi, seolah-olah manusia tidak hidup bertuhan. Cobalah, penyakit itu akan datang kapanpun. Itu bukan namanya penyakit lagi pak, musibah. Bukan lagi musibah Ustaz, apa lagi? Laknat. Itu. Coba Bapak Ibu, Fir'aun mati karena kesombongannya masuk air ke dalam jantung telinga, masuk melalui telinga apa hidung-hidung itu. Namrud langau. Itu tahu pak langau pak? Siko apa so langau tu? Hebat orang siko ya. Padahal coba Fir'aun, siapa lagi? Haman, siapa lagi? Qarun. Karena kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, termasuk haratu-haratunya sekali. Coba sombong. Itu patangko Presiden Cina itu dia sombong. Kami punya kekuasaan, kami punya bom, kami punya ini dan itu, kami tidak bisa dilawan oleh Amerika. Aba wastakbara, sombong dan takabur. Coba mereka yang kena corona seketika itu mati, sekejapnya mati, terus mati. Di Indonesia lah corona lah 5 hari 5 malam dah mati dah. Tano ndak corona tu dah. Ini Tuhan bapak dan ibu, bahwa sesuatu itu memang ada penyakit, tapi penyakit itu tidak mematikan. Yang mematikan itu Allah.
Itu dan hidup bertauhid itu. Cobalah bertauhid hidup itu. Sandarkan hidup kepada Allah. Sakit datang, itu cobaan dan ujian bagi orang beriman. Makin lamanya sakit, makin sonang orang beriman itu, Pak. Kenapa? Satu hari sakit, yastaghfirulahu, diampunkan Allah Ta'ala dosanya untuk 1 tahun. Satu hari sakit, orang beriman diampuni dosanya untuk 1 tahun. Makanya dulu Rasulullah, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, jadikanlah aku orang sakit, supaya orang miskin itu banyak sabarnya, Pak. Orang miskin kini kau ndak, inyo miskin yang buruk Allah, inyo macam-macam lah doh. Kamu saji ndak muah, kau terayang ndak namuah, wah miskin ndak. Itu di kampung kami, Pak Amrasul sih kau banyaknya macam itu. Tapi ya dulu kadang-kadang Bapak dan Ibu, solat tak ada, berjamaah tak ada, puasa tak mau, santunan anak yatim ndak ikut, gotong royong musyawarah ndak ikut, matinya ndak masuk surga loh, Pak. Sedangkan orang udah haji, udah umrah, baca Al-Quran, puasa sunat, Rajab kemarin sampai 10 Rajab, besok Syakban dihintai sampai nisfu Syakban, besok puasa jangan ditanya. Oh, besok Syawal mau ikut juga 6 hari, ndak sempat mawalat berturut-turut. Biarlah puasa 2 hari, dua besok berhenti. Lo sekejap, tulang lo balik, ingin juga ikut. Mati esok lain masuk surga. Entahlah. Anda tolong menyebut lain lo, Pak. Inyo ndak ikut, inyo lo ndak masuk dulu. Cobalah. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, suci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu namanya solat. Solat itu suci. Maka orang yang tidak suci tak boleh solat, Pak. Tak boleh solat. Contoh, mohon maaf ibu-ibu saya, ibu kalau datang solat, datang bulan boleh nak solat? Tanda belum suci. Oh ayah, bapak dan ibu, mohon maaf saya kalau dalam ilmu fikih, berhubungan badan namanya berhadas besar. Jangankan solat, masuk ke dalam masjid aja tak boleh. Betul atau tidak? Mandi dulu. Makanya solat itu orang yang suci, tempatnya suci. Makanya bapak dan ibu tidak bisa solat sembarang tempat, maka ada syarat sah solat. Salah satu syaratnya bahwa solat seseorang pada tempat yang suci. Kalau kena najis tidak boleh sembahyang situ. Iya tu tak? Lajoleh nampak najis di situ, entah ciri kucing ko, entah muntah, entah tu dah. Sembahyang situ tidak sah, syaratnya begitu. Sekarang bapak dan ibu, inyo ndak banajis, inyo le barosi, inyo le mandi junub, le inyo bapak pakai Pepsodent, tapi inyo ndak sembahyang. Apa nama Pak? Coba. Makanya bapak dan ibu, linuriyahu min ayatina, Allah Ta'ala tengokkan contoh-contoh surga kepada Nabi Muhammad, dan Allah tengokkan contoh-contoh neraka kepada Nabi Muhammad. Salah satu di antaranya di sana apa Bapak itu? Orang yang menjunjung beban, menjunjung memikul atau menjunjung masalah apa Pak? Menjunjung, ada yang menjunjung, ada yang memikul, atas serahlah. Sama Pak ya, pokoknya paham awak. Lajole bahan ko banyak dijujungnya le pikulnya tu jatuhnya, ditambahnya le pikul jo balik, tambah pula jatuh lo balik, tagak jatuh. Itu artinya apa Bapak dan Ibu? Ada orang berurusan dikasih dalam pemerintah, dalam bermasyarakat, organisasi, ketua iko inyojo, ketua iko inyojo, seksi iko inyojo, naninya inyojo, iko inyojo. Jangankan untuk orang banyak, untuk inyo nak dijalankan inyo Pak. Aku namanya kok. Cobalah. Kalau hadir aja Pak, hadir aja seksi pengurus musola awak ko, jemaah awak ko, banyak dari ko lah. Iya tu nak? Pelindung siapa? Sianu. Penasehat siapa? Sianu. Ketua umum sianu. Wakil ketua siapa? Sekretaris siapa? Wakil sekretaris siapa? Bendahara siapa? Wakil bendahara siapa? Seksi pembangunan siapa? Seksi pendidikan siapa? Seksi sosial siapa? Seksi iko siapa? Seksi ibu-ibu siapa? Itu je yang hadir 8 orang. Tapi beban ko ada jole, beko di RT inyo jole, beko organisasi ko inyo lah ketua le, atibo beko palang merah lah inyo pulo le, jibo pulo ke organisasi ko inyo jole, dan cia je nak selesai dah sesodo nak nio jole Pak. Tu tengok dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu.
Ndak bisa mikul dipikul je le, ditambah je le. Ndak bisa mikul dipikul je le, tambah je le. Itu amanah. Maka solat ini bapak dan ibu tidak gampang pak, tidak gampang, berat. Berat. Coba baca dalam surah Al-Mu'minun itu. Qad aflaha mu'minun. Sungguh bersih, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allazinahum, yang khusyuk di dalam solat, yang tahu dengan kewajiban solat, orang yang mau membayar dirinya untuk solat, menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk solat, itu orang yang beruntung. Kininya semayang indak, kamu saji indak, kamu solat indak, berjamaah indak, gagahnya bukan main. Oto tigo nak kaki ko kolotonyo, pe kasih ko kolotonyo, kasih ko kolotonyo. Tidak ada nilai di sisi Allah, Pak. Itu hanya racun dunia saja. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hendaklah kamu hai manusia berlaku zuhud kepada Allah. Zuhud itu apa Ustaz? Zuhud cinta untuk akhirat dengan tidak meninggalkan dunia. Jadi kalau dunia jalan atau sarana, kata tuan guru kita Abdul Somad, jadi kalau dunia sarana untuk menuju akhirat yang abadi. Oh banyak auto juaci ya. Aja bangun kamu saji, bangun kamu solat, buat jalan, buat jambatan. Oh nanti kau apa lebih kau Honda do limo, nanti pakai duonya jual tiga kau, atau diwakafkan, atau disedekahkan, dihibahkan ke ustaz kau mengajar ngaji rumah ke rumah orang pagi kayaknya. Kau ndak sampai bakar Honda di rumah itu, nak pakai indak je doh. Nanti yo je indak je, iya tu ndak? Kan ada orang yang mampu seperti itu tu pak. Awak yang indak mampunya becak buruk awak pelihara je mah. Itu pak, makanya Isra dan Mi'raj itu adalah pelajaran iman. Oh kenapa gitu Ustaz? Karena Rasulullah menyampaikan kepada kafir Quraisy, masyarakat Mekah, saya tadi malam berangkat Isra, berjalan dari masjid ke masjid. Masjid mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kazabta, kata Abu Lahab. Muhammad, ang paduto. Masa iyo dari Masjidil Haram ke Palestina tu baraja uonya do. Asal lantajang sampai no lihat siko. Apa tu enggak? Saya malam tadi Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha kepada Allah yang Maha Kuasa, zat yang tidak pernah berubah. Kata sirrun, itu sihir, kamu bohong Muhammad. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, yang menerima Isra dan Mi'raj adalah orang beriman. Kenapa di situ Ustaz? Di situ bapak dan ibu, Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'. Allah menunjukkan kekuasaannya. Coba dari masjid ke masjid. Kalau kini mungkin dari Moka ke Palestina itu mungkin memerlukan waktu 1 hari 1 malam pakai auto pak, lebih kurang, ataupun pakai AC itu. Aku tidak spontannya. Tahu Rasulullah dengan sejarah hidup yang terjadi zaman dahulu. Tahu Rasulullah tu bapak ibu, jumpa dengan apa bau yang semerbak, itu pusara masito. Oh ada yang goda dari kanan, itu dunia saja. Ada yang goda di belakang, itu nenek tua. Artinya apa? Dunia kalau tua tu masa Rasulullah Isra lah tua dunia kok. Tapi makin tua pak makin bersolek. Itu makanya awak kau makin lama hidup aku menengok dunia atangango awak pak. Dulu alun ada televisi, awak lah mabuk dengan baca Yasin, baca Quran. Lah ada TV lah tengok dunia dalam berita awak. Lah ada parabola lah hilang Al-Quran dia awak. Lah tiba puluh dan CD lah mabuk lah dia nonton tu. Lah ada kini yang bergesek-gesek tu, lah mabuk lah dia bergesek-gesek tu. Sampai do angui do masakkan di dapur tu dah mamak tu. Anda nampak projek Karajolo nya pergi berangkat ke Karajolo. Lah mabuk tu dunia pak. Dunia.
Itu nak boleh dipakai Ustaz. Boleh. Itu makanya tuan guru kita mengajarkan, ambillah itu, pakailah itu, jembatan untuk menuju akhirat yang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul wa abqa. Coba bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, bahwa akhirat itu kekal. Aku ayah-ayah aku cuba wa insapi dan sadarilah mak bapak ya. Mulailah awak bergerak untuk mempertahankan solat awak, dan harus berjamaah, dan harus berjamaah, dan harus berjamaah. Cubalah. Kamu tanya-tanya tadi sama apa-apa kamu kok, bara banyaknya kakak di lingkungan tempat ibadat awak kok 2 RT Ustaz. Oh, bara banyak kakaknya hampir 200 ya Ustaz. Iya Pak ya. Hampir 200. Kita anggap bapak dan ibu 200. 50 kakak, ada yang demam, ada keluar daerah, ada yang datang bulan, tinggal 150 leh. Yang 20 kakak leh, mungkin ini ada tamu. Kan itu tinggal 130. Yang 30 kok mungkin badan tak sehat, angin-angin dingin corona masuk. Tinggal 100 le. Yang 100 kakak iko, 1 orang 1 rumah maghrib, 1 orang 1 rumah isya, 1 orang 1 rumah itu subuh. 100 isi kok. Berarti 10 sab dianggap kok 10 kan, 10 orang 10 sab kesinan. Kok sempat 100 kakak itu laki bini. 200 isinya kok. Kok sempatnya buat anak seorang malah tui kok Pak. Lain jalan saya ibu nak. Tapi ke mana? Saya bapak ibu ni saya kasihlah contoh dulu ya dulu. Jam 4 subuh bunyilah beduk di kampung tu. Kalau di kampung apa namanya tu? Tabuh. Jagolah ayah mengimbau bini, kau jago subuh. Kalau amak jago, tuan jago tuan. Dulu itu dia panggil laki bininya Pak. Nak macam kini lah, mama papa bangun papanya deh. Togak belum kuduk dengannya Pak. Bangun mak ayah kita, berangkat ngambil uduk ke sungai, buang air ke sungai. Listrik tidak ada listrik, tidak ada Pak. Yang ada waktu itu listrik tradisional. Panjangnya gasnya disiko, kue gas koncang api dujung. Tak kena apa namanya? Solo. Coba bayangkan, masjid tidak segagah ini Pak, Masya Allah. Besarnya mungkin lebih kurang dengan ini, tapi tidak segagah ini. Kipas angin tak ada, yang AC tak ada, yang keramik tak ada, pelapunnya tidak kayak begini. 1 meter ke bawah batu bata, 1 meter ke atas tuh bambu yang dia jalin-jalin itu. Lampunya apa Ustaz? Lampu togok ajanya. Mikrofon tidak ada, yang azan dah tua. Allah ber. Itu je iramanya Pak. Tiba ialah salah masuk gigi cik tu. Ya Allah salat, ya Allah salat. 5 meter dari musajid tu dengannya. Nyomet dah ada waktu tu nak ada met. Tiba hayal al-fala masuk gigi yang kedua. Ya Allah fala. Batuk Pak D tu. Orang ini ada orang cowok Pak? Ada orang cowok? Dia enggak popo. Di Jawa juga kayak begitu dulu, di daerah Kalimantan sana juga begitu. Sumatera ini baca dari Sabang yang namanya dari Aceh itu sampai ke Lampung. Itu kan Sumatera itu. Baca sama dulu itu sama. Tapi luar biasa. Imam lebih tua dari itu Pak.
73 umurnya, baterai dah suak. Allahu Akbar. Ya. Dulu kan macam ikut lah Pak dah ya. Tapi berapa banyak orang subuh 2 sab ayah-ayah, 3 sab amak-amak di belakang. Itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang gimana Ustaz? Ikut lah jadi masalah Pak. Ikutlah. Jam ampe 30 minit itulah heboh suara Al-Quran di masjid. Indak di Mesiko, di Sinan, ndak Sinan di situ, ndak situ konon, ndak konon kene. Tak don tak konor Pak kono sodo. Dengar oleh kita. Apa awak cakap dari rumah? Orang ngaji, orang musajid. Dah ngaji orang musola, dah ngajarnya. Sudah tu habis suara Al-Quran. Tapi kini ndak lo Al-Quran ni baca, ndak orang mah baca Quran tu mau dengar kini Pak. Kaset. Mungkin besok kaset masuk serugong. Oh anak wa tadi itu Masya Allah suaranya bagus, orangnya cantik. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Terus belajar yang nandanya, belajar. Belum seberapa itu baru murattal, belum tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu murattal. Kalau yang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tilawah. Banyak harus belajar. Ya kalau enggak belajar nanti habis sampai di situ rugi. Dulu orang berangkat ke Mekah hanya orang punya duit, punya harta, jual tanah, jual kerbau, punya emas baru berangkat ke Mekah. 5 tahun terakhir ini tidak. Ada orang menyuntik dengan jarum suntik berangkat ke Mekah. Ada orang baca Al-Quran dengan Al-Quran berangkat ke Mekah. Baik tilawah, baik yang hafiz, baik murattal. Begitu sekarang Allah Ta'ala angkat derajat orang-orang yang mencintai Al-Quran. Okey, balik persoalan. Dengar suara Al-Quran di masjid. Sampai ke rumah, apa awak cakap? Lah ngaji orang. Habis suara Al-Quran, datang suara kedua, kata muazzin di masjid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awak kecek di rumah nak azan orang lah. Sudah tahu Allah, suaranya bagus, mikrofonnya hebat, dengar kemana-mana, masuk suaranya melalui pintu ketek di rumah awak tu. Kecek awak di rumah, oh lazan orang. Dah ngajar dia awak. Imam tak mau ketinggalan pakai sains dan teknologi. Met ketek nama buat kat telinga. Dulu gantung macam iko. Kini buat telinga. Atau itu dia muncung kan. Mungkin besok masuk yang. Gitu Bapak dan Ibu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai ke rumah. Apa kecek tu? Oh, lah semayang orang. Allahu Akbar. Dah ngajar dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, kecik awak di rumah lah sembahyang orang. Yang awak iya tu enggak? Sebetulnya kalau menghadap kita sama Allah, tidak bisa kita menuntut, ya Rasul, saya umat engkau. Muhammad, saya umat engkau. Ya Allah, saya hambamu, saya solat. Dia tengoklah tanah, aku tidak. Aku tidak ingat. Aku iya kok. Aku jamaah, musola jamaah di rumah. Siko. Apa tandanya? Uram muhajjalin min asaril wudu. Mukanya bercahaya bekas wudu. Orang lah azan dak, dia jago lah semayang orang lain jago lah. La pagi orang lain jago lah. Man tarakal adatu adawah. Siapa yang biasa mengerjakan sesuatu, susah untuk meninggalkan sesuatu. Oh, ia biasa bangun jam 5 pagi, jam 4 nya lah jago. Dan kan duduk indak jodoh sebelum sampai jam 5. Oh, nya biasa duduk jam 6. Gua jago jam 5 beko nang kan duduk indak jodohnya lah biasa jam 5. Oh biasa berangkat kalau jam apa jam 7. Oh jam 6 kalau jagonya kan berangkat indak jodohnya jam 7 oleh lah biasa.
Bagi orang yang pernah dan melakukan solat berjamaah ke musola, ke masjid, kalau sudah biasa malu ia terlambat, bergegas-gegas yang mengunci rumah pun, bapak marah sama istri, istri marah sama suami, capeklah orang semayang lah, kamai orang capeklah. Sabarlah seketik ni. Kenapa sudah terbiasa? Yang indah-indah jua doh. Bo, yang musaji awak lah. Dululah. Besok rimbau lah, bo, ya sama-sama awak semayang masjid lah. Badan tak sehat dulu lah. So aja lah, bo, ya solat jemaah awak, bo, sama-sama ya. Dululah ikut papa anak-anak berpulang dari Batam. So dia ajak lah, bo, ya ramai-ramai awak, bo, wirid, awak menutup wirid masuk Ramadan makan sama-sama. Tunggu. Kalau kamu makan no, pak, amunya no. Di bawahnya anak bertiga, ditambah lo rantang. Ndak siko di kampung kami. Kalau siko merasa lebih parah dari itu lah. Coba kalau kamakan no, mau datang di bawah anaknya, mau cucunya. Tiba semayang kan jangan anak inyonya mau datang. Bila awak kan sadar lah bapak ibu, bila awak kan insyaf lah. Yang berdakwah itu bukan saya saja, mak berdakwah, ayah berdakwah. Ajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang, bawalah orang. Sebab awak bawa orang, awak dapat pahala, tidak mengurangi pahala awak. Coba ajak. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Segeralah sadar dan insaf, taubatlah bapak dan ibu. Malu kita berhadapan dengan Allah, coba malu kita. Awak ingin masuk surga, amal ibadat tidak ada. Awak ingin masuk surga, semayang banyak dan tinggal. Awak ingin masuk surga, kamu sajid namu datang. Awak ingin masuk surga, amal ibadat awak hilang-hilang timbul. Awak takut ke neraka, tapi dosa awak banyak bertimbun. Sempili iyo jo, berduto iyo jo, maliong iyo jo, gunjung iyo jo. Entahlah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Coba ndak ada yang ditipek dari Ta'ala do pak. Kau Rajab dah do. Jadi kalau Rajab kau bulan bertaubat, Syakban jadikan bernajat berdoa kepada Ta'ala, Ramadan raihlah segala-galanya nanti. Dibuat dalam Ta'ala pemanasan pak. Rajab pemanasan 10 hari, Syakban buat pemanasan 5 hari, Ramadan mari bertanding kita sepuas-puasnya. Nampaklah situ nanti siapa yang sampai semifinal, penyisihan, babak final, gugur dalam peperangan, nampaklah di situ nanti. Yang ome simpan bakal wan, dan nindak ada simpan jo balik. Tengoklah nanti itu. Bola tiap malam 2000, bola tiap malam 2000, bola tiap malam 2000. Yang ome kau masuk, je taruhnya masuk. Orang tak baca doa 10 Mei, malam kau 2 Mei, malam esok 2 Mei lah. Anda simpan kau ambil pula. Kau 3 Mei pula, baru nampak. Jadi bapak dan ibu, berawal dari solat. Makanya orang yang solatnya benar, orang yang solatnya sesuai dengan aturan, rukun dan syarat, bersih dirinya, bersih tempatnya, bersih hatinya menuju Allah Ta'ala, harta tidak bermakna dalam hidup, hanya gambaran dan bayangan hidup saja. Tapi bagi orang tak banyak solat, tak mau, apalagi tak mau tahajud, tak mau duha, tak mau solat taubat, tak mau solat istikharah, tak mau solat apalagi itu hajat, bagi mereka solat wajib saja tak lunas, itulah akan menumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang tak punya harta gimana Ustaz? Maka lingkungi hidupnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Nah, cobalah. Ada jin itu, ada iblis itu bertubuh manusia, tapi jiwanya, perangainya tidak manusia. Itu disebut ada laki nan mauta, ada bini nan mauta, ada menantu nan apa, nan muswawa, ada anak nan muswawa. Cobalah. Kini berapa dah, ke mana dah? Coba tengok. Kamu yakin bapak ibu, awak kau punya anak gadis, punya anak bujang, ada di rumah, tapi kenapa mereka tak mau ikut? Tidaklah lunas. Ayah solat bagus, mak solat mantap, tapi anak tidak dididik, anak tidak diajar, anak tidak dibawa, tanggung jawab besok di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Makanya
Allah Ta'ala, Rasulullah mengajarkan buat kita, auladakum, anak-anak kalian itu suruh solat. Kalau nak juga fadribu, pukul. Ambo dulu Pak, jangan cuba-cuba dah sampai ambo putar kau ya. Oh, ndak dah. Cuma nak yang ke rumah kau dan tempeling ambo kau. Macam itu dia almarhumah ayah ambo dulu, padahal ayah ambo tu ndak sekolah, ndak mengaji. Tapi awak nak do dimain-mainkan Pak. Jangan cuba-cuba. Makan nak diagi, naik ke rumah nak diagi. Awak kini dah anak lo menjual awak. Mangga, papa mengapa papa kau ni? Inyo pulau ni mampu awak Pak, masya-Allah. Lunas sampai di sana tidak ada orang solat berjamaah, bagus. Solat 5 waktu mantap. Malah ia rajin dengan solat sunat, bagus. Tapi tidak akur dengan orang. Musola dekat rumahnya ada, musajid dekat rumahnya ada, tapi banyak kasinan. Nyo nak boleh basuh wajah ke orang ikut dah. Tidak boleh elok dah. Iya tu tak? Layak ada macam itu. Rasulullah di kala Mi'raj, bapak dan ibu naik ke langit itu, Assalamualaikum, berjumpa dengan arwah para nabi, menyambung silaturahim sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Rasul mengajarkan silaturahim. Apa guna solat, apa guna tahajud, apa guna Al-Quran, apa guna puasa, tapi awak nak belok-elok jurang doh. Hanya semayang je, tapi jemaahnya kasinan. Hanya awak siku, apa salah di siku aja. Oh tu tak boleh ke situ, ke situ boleh, situ ya jo, siko ya jo, situ elok jo, siko elok jo, tapi jo orang elok jo, siko tak bersiapa-siapa tu. Tak bisa. Awak nikmat hidup kau, biarlah awak buruk asalnya disapu di orang, biarlah miskin awak asalnya ditegur di orang. Apa guna awak kayu ancak tapi dicibir di orang. Lu jale dah mak-mak tu tak? Begitu Pak. Makanya orang yang kaya itu kata Rasul, al-ghaniyyu ghaniyun nafsi. Orang yang kaya itu adalah orang yang lapang dada. Jumpa dengan si anu katanya begini-begini, jumpa dengan situ katanya begitu. Biarlah. Makanya silaturahim, solat silaturahim itu tak bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Zikir doa, salam, salam. Iko mak dan bapak dan ibu, awak salam aja mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yastaghfirullahu, Allah Ta'ala ampunkan dosa awak Pak. Iko assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir dah ikut, doa dah ikut, jangan salam dah. Kadang dah ikut sembahyang jawab, non kasinan, pai kat situ. Tidak ada nilainya. Makanya hablum minallah wa hablum minan. Rasulullah ajarkan itu ketika berangkat Isra dan Mi'raj. Bersyukurlah Bapak Ibu sujud di hadapan Allah. Bersyukurlah Bapak dan Ibu solat di hadapan Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu tegur sapa dalam hidup. Biarlah orang mengecen awak sombong, asajan awak sombong. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, cukup demikian pengajian kita malam ini, nak berpanjang-panjang karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Semoga bermakna manfaat. Iko mau ulang-ulang kaji untuk ayah jamaah ambo, kita bersama. Dia awaklah berumur kau Pak ya. Bersyukur Bapak masih ada daya, masih ada ingatan, masih ada kekuatan. Mari kita gunakan untuk beramal ibadat kepada Allah dan berbaik-baik sesama kita. Apalagi Ramadan di ambang pintu, tidaklah enaknya hidup tanpa ada tegur dan sapa. Tidaklah ada enaknya hidup, tegur sapa ada tapi tidak sujud di hadapan Allah.